Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita awali kajian hadis 501 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun utawi perkara telu. Iku man utawi sapa-sapa wong iku kala guna ngucap sapa man ing telu. Takhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Ada tiga hal apabila orang mengucapkan tiga maka akan masuk surga. Man utai sapa-sapa wong iku radhiya ridha sapa man billahi kelawan Allah Rabban kelawan pangeran wabil islami lan kelawan agama Islam dinan agama wabi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad rasulan kelawan dadi utusan warrabi'atu tai kang nomor 4 la ketuwe telu minal fadli saking keutamaan iku kama kaya barang bainas sama yang tai langit wal ardi lan bumi wa ya tai nomor 4 iku al jihadu berjuang fisabilillah dalam jalan Allah azza wa mulya wa jalla magung sapa Allah rawahu Ahmad. Jadi ada tiga hal di mana apabila orang itu mengucapkan tiga hal ini maka akan masuk surga. Satu, man radhiya billahi rabbannya, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wis gak golek pangeran dia, hanya mengakui adanya satu Tuhan yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, mengakui agama Islam sebagai agamanya dengan segala konsekuensinya, yaitu harus mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga, mengakui bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, berarti harus juga mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Ditambah yang keempat, yaitu berjuang di jalan Allah. Insya Allah kalau Tuhannya hanya Allah, tidak musyrik ya, agamanya Islam dijalankan dengan benar ya, mengakui adanya Rasulullah berarti sama dengan bersyahadat ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai Rasulnya, insya Allah masuk surga. 502 salasun utai wong telu iku yatakhaddasuna omong-omongan sapa wong telu fi dhillil arsy ing dalem naungan aras ya. Aminina khali podo aman wan nasu kalau tai para menungso iku fil hisab ing dalem perhitungan amal. Ada tiga orang mendapat naungan di bawah arasnya, yaitu rajulun wong lanang lam ta'khudhu kang ora ngenai ing rajul billahi krana Allah
apa laumatu laimin, cercaan wong kang mencerca, pemaitune wong kang maitu. Jadi satu orang yang tidak menggubris cercaan orang yang mencerca. Dicerca bagaimanapun, kalau ia berbuat baik tidak ada pengaruhnya, itulah akan mendapat naungan di bawah arasnya Allah. Yang kedua, warajulan wong lanang lam yamudda orang dawaaken ora nyelogoraken sapa rajul yatain tangan lorone rajul ilama maring barang lam yakhilla kang ora halal apa barang lau kedhi rajul. Yang kedua, wong kak nyolongan tidak memperoleh sesuatu yang tidak halal, hanya mendapatkan yang halal saja, insya Allah mendapat naungan dari kiamat. Yang ketiga, warajulun lan wong lanang lam yandur kang ora ningali sapa rajul ilama maring barang harrama kang ngaromaken sapa Allah ing ngatasi ma rawahul Asbihani, ditakan hadis sapa Asbihani Imam Asbihani. Jadi yang ketiga, seorang laki-laki yang tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi 3 orang mendapat naungan dari kiamat, itu orang baik, orang berbuat baik, tidak terpengaruh dengan cercaan orang yang mencerca. Rata-rata kalau orang mencerca itu biasanya yang balas. Orang yang dicerca pasti balas. Nah ini enggak, dicerca tidak membalas. Yang kedua, tidak memperoleh barang haram, tidak mengambil yang haram. Yang ketiga, tidak melihat sesuatu yang haram. Insya Allah selamat. 503 salah satu utawi wong telu iku yuhibbuhum seneng ing talasa sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, azza ma mulya wa jalla lan mu agung sapa Allah. Ada 3 orang yang dicintai Allah. Rajulun wong lanang koma kang salat sapa rajul, maksudnya bangun minal laili saking waktu pengiat lu, membaca sapa rajul kitab Allah ing kitab Allah. Jadi orang yang membaca kitab Allah di saat malam hari. Yang kedua, warajulun dan wong lanang tasaddaqo kang sedekah sapa rajul biyamini kan tangan tengene rajul yukhfiya kang nyamaraken sapa rajul ing sedekah min simali saking kiwane rajul. Warajulun dan wong lanang kana kang ana sapa rajul iku fi sariyatin ing dalam bala tentara panhazama mongko kepelayu sepaskabu pira-pira koncone rajul pastaqbala mongko madhep sapa rajul ana 2 ing musuh. Wa Tirmidzi an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Ada 3 orang yang dicintai Allah. 1 orang yang bangun malam membaca kitab Allah, ya. Ngaji, maca Quran, ya. Yang kedua, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya. Seolah-olah kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yang ketiga, orang yang mengikuti perang, ya. Ketika diserang oleh musuh, teman-temannya berlarian, dia malah justru menghadapi musuh itu, tidak ikut lari. Ini termasuk 3 orang yang dicintai Allah. Kita tinggal bisa melaksanakan yang mana. 504 salah satu dari wong telu
iku layan zur ora ningali sapa Allah ilaihi maring salasa yaumal kiamat dan dina kiamat. Wala yuzakim lan ora menyucikan ing telu, wala yuzakim ora nyucikaken sapa Allah ing telu, wala hum lan iku keduwe salasa adapun dai adab alimun kang pedih yang menyakitkan ya. Jadi 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah dengan rahmatnya ya, tidak disucikan oleh Allah, tidak direhabilitasi oleh Allah ya, dan mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? 1, rajulun wong lanang kana kang ana iku la gede rajul apa fadlu ma'in kelebihan air bitariqin dalam dalan pamanahu mongko nyegah sapa rajul ing kelebihan air minim nisabil saking anak jalan, maksudnya musafir ya. Jadi 3 orang yang tidak dilihat Allah dengan rahmatnya dari kiamat, juga tidak dibersihkan, tidak disucikan oleh Allah ya. Nama baiknya tidak disucikan, justru mendapatkan azab, yaitu orang yang punya kelebihan air ya, tidak mau bersedekah ya, kepada musafir ya. Jadi lunga duwe luwihan banyu, tidak mau bersedekah untuk musafir yang sesama rombongan misalkan, apalagi kelebihan duit apalagi kelebihan makanan ya. Jadi pelit lah kamu, orang pelit, diibaratkan air aja nggak mau memberi, apalagi yang lain-lain. Jadi orang yang pelit seperti ini itu nanti di akhirat tidak ditengok oleh Gusti Allah. Yang kedua, yang tidak ditengok oleh Allah, para rajulun lan wong lanang baya kang baiat sapa rajul janji taat imaman ing iman, imaman ing imam atau pemimpin kepala negara. Bayu bayu ora baiat sapa rajul ing imam illa lidunya, kecuali krono mendapatkan dunia. Jadi yang kedua, lelaki yang taat baiat ya, taat kepada pemimpin ya, karena ingin mendapatkan dunia, itu tidak dilihat oleh Allah ya. Jadi mau taat pada pemimpin karena dikasih duit, karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan dunia. Ini akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah di hari kiamatnya. Yang ketiga, masih yang kedua, fa'in a'tahu mangkalamun maringi sapa imam ing rajul inda saking dunia radhiya maqaridu sapa rajul. Wa illam yutilamun ora maringi sapa imam ing rajul minda saking dunia sakhita muring-muring sapa. Jadi taatnya kepada pemimpin hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari pemimpin itu, bisa uang, bisa jabatan, bisa lain-lain. Jadi kalau diberi taat, kalau tidak diberi tidak taat. Yang ketiga, warajulan wong lanang khalafa kang berjanji, kang bersumpah, khalafa kang sumpah sapa rajul atau ala silati ngatasi dagangane rajul. Laqad utiya lamun lakon utia temen ya, wis di paringi apa piakan sil'ah asara kelawan luwih larang lima tinimbang sesuatu utia akan diparingi sapa rajul bahwa kalau rajul iku kadhibun kang bohong. Yang ketiga, yang tidak ditengok oleh Allah di hari kiamatnya, mendapatkan azab yang pedih, penjual yang sumpah-sumpah palsu, sumpah bohong. Salah satunya ia bersumpah kepada
pembeli ya, oh kulaane gak oleh sakmene. Sumpah ya demi Allah kulaane gak oleh sakmene. Nah, itu. Atau dia bersumpah palsu, tadi pagi sudah ditawar segini, lebih mahal daripada kamu yang menawar sekarang. Nah, itu namanya sumpah bohong. Orang yang jualan bohong, apalagi membawa nama Allah digunakan untuk penipuan, ini mendapat azab yang pedih. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah. 505 at-thayyibu utawi janda ikut tu'ribu. Janda itu artinya orang yang sudah pernah menikah ya. Ikut tu'ribu mengungkapkan sapa sayyib an nafsiha saking awak dhewe ne sayyib. Jadi janda itu berhak menyatakan untuk memutuskan tentang dirinya mau menikah atau enggak ya. Maksudnya apa? Kalau akan dinikahkan maka janda itu berhak menentukan nasibnya sendiri mau nikah atau enggak. Orang lain tidak boleh menikahkan apabila janda itu tidak menyetujuinya. Itu artinya berhak mengungkapkan tentang dirinya. Wal bikru tawi perawan yang belum pernah menikah iku ridha ridhani bikr iku sumtuha menengi bikr. Rawahu Ahmad. Sedangkan kalau perawan ya itu seorang wali hanya minta persetujuan, minta pertimbangan kepada bikr ya. Jadi kalau wali-wali mujbir itu ya setengah memaksa untuk dia menikah ya. Tanda bikr itu setuju ya. Jadi kalau janda tadi mutlak apa kata janda keputusan menikah. Sedangkan kalau bikr wanita itu hanya dimintai pertimbangan mau apa enggak dinikah. Untuk mau atau tidak, ridho atau tidak, itu salah satunya adalah indikasi ridho, indikasi mau dinikah itu diam. Tapi harus bijak. Diamnya itu ancang-ancang mau kabur, mbak diam setuju. Kadang-kadang diam itu dikasih apa-apa diam, dikasih duit diam, dikasih mas-masan diam. Ternyata ancang-ancang mau kabur, golek sangu. Nah ini orang tua harus bijak ini. Ini diamnya setuju apa ancang-ancang ini. Kalau nggak setuju ya jangan dinikahkan, bahaya. Kuatin fatal nantinya. Harful jimi huruf jim. Jadi di dalam perwalian itu ada istilahnya wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir itu apabila yang dinikahkan adalah seorang gadis ya, dan walinya itu adalah ayah ke atas, ayah kakeknya. Ayah itu berhak sebagai wali mujbir. Selain itu tidak berhak memaksa untuk menikahkan. Misalkan saudara yang nggak boleh, harus minta persetujuan wanita itu kalau mau dinikahkan. Harful jim huruf jim 506 hayat ja'a taqab al-haqqu kebenaran wa zaqalan sirna op al-batil kebatilan. Jadi telah datang kebenaran yaitu Islam ya, dan telah sirna kebatilan yaitu kufur. Ja'a istaqab al-haqqu kebenaran wa ma yubti'u lan ora
ora tampak apa wala yubtiu lan ora menampakkan apa al-batil kebatilan. Maksudnya kebenaran akan datang dan kebatilan tidak akan tampak, hilang, tidak nongol lagi. Mamanya itu ora balik apa batil. Rawal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi dalam memegang prinsip kita harus berpedoman pada ini. Kebenaran akan langgeng, kebatilan akan sirna. Islam datang, yang lain akan menjadi sirna. Satu saat Islam akan menjadi mayoritas di dunia, yang kebatilan akan sirna. Di akhir zaman nanti Islam akan menjadi agama di dunia. Jali sulung rewang ana lungguh sira kabeh al-kubara ing pira-pira pembesar. Wasailan takona sira kabeh ulama ing para ulama, orang yang pinter, yang alim. Wa khalitulan nyampurono sira kabeh al-hukama ing pira-pira wong kang bijak. Rawahu Tabrani. Nasihat yang bagus ini, temanilah orang besar, Anda akan menjadi orang besar. Bukan orang sombong ya. Orang gede, orang pangkatnya tinggi, orang derajatnya tinggi, insya Allah akan menjadi orang besar. Kumpul wong gede, insya Allah jadi gede. Kumpul orang besar, insya Allah akan jadi besar. Minimal termotivasi atau ketularan. Karena kenal akhirnya ditarik. Ini kamu jadi asistenku, jadi aspri, akan jadi besar pula. Yang kedua, tanya ya kepada orang yang alim, ulama, ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bertanyalah ke situ. Jangan tanya orang yang sesat, Anda akan tersesat. Yang ketiga, ya, kumpul, bertemanlah dengan orang-orang yang bijak, orang yang ucapannya selalu tepat sesuai dengan kebenaran, orang yang benar dan tepat ucapannya, itulah orang bijak. Orang nyebut biasanya filosof, ya. Filosof. Rawahu Tabrani. Jadi orang yang selalu tepat dan benar, itu namanya hukama, ya. Lima dapan jubilat ditatekno watak apa al-qulubu pira-pira ati ala hubbiman ing atasi mencintai orang asana kang bagusi sepeman ilaya maring kulub wa bughdiman lan benci wong asa kang berbuat jelek sepeman ilaya maring kulub. Rawahul Baihaqi wa anil Mas'udin lagi. Hati itu sudah menjadi kebiasaan daripada hati, ya. Hati itu selalu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Anda ya, diperlakukan dengan baik orang lain, pasti Anda cinta, ya, lama-lama akan tumbuh rasa cinta. Itu karena apa? Mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu banyak maksudnya, ya. Kadang-kadang cuma curhat diperhatikan, muncul rasa cinta karena curhatnya diperhatikan, ya. Tanya dijawab dengan baik, diperhatikan, lama-lama ada rasa cinta. Belum dikasih uang ini, hanya kasih perhatian, kasih senyuman, wis guling. Nah, itulah kebiasaan hati seperti itu. Dan sebaliknya, hati itu biasanya benci kepada setiap orang yang berbuat jelek kepadanya. Pokoknya ngelok wong elek, pasti dia benci. Padahal sebetulnya orang berbuat jelek kepada kita itu justru kadang-kadang membuat naik derajat kita, menguji kesabaran kita. Kalau sabar, derajatnya akan naik, ya. Kayak orang Yahudi itu kadang-kadang justru
menimbulkan atau membuat opini seolah-olah orang lain benci pada dia, sehingga ada yang simpati pada Israel sehingga memberi bantuan. Jadi memang menciptakan opini koyo dibenci wong supaya ada orang yang kasihan, simpati. Nah, kita bagaimana? Ya nggak usah membuat opini yang membuat orang lain kasihan. Ya berbuat baik, bersikap yang objektif saja ya. Dan jangan terlalu cepat ya, mencintai seseorang ya. Akan kecewa di kemudian hari kalau terlalu cepat memutuskan cinta pada seseorang. Namanya masih dalam masa promosi. Pasti orang itu memperlihatkan sikap baiknya, perhatian dan lain-lain itu memang dalam masa promosi. Belum tahu belangnya, maka jangan cepat-cepat mengambil keputusan mencintai seseorang ya. Walaupun itu merupakan kebiasaan hati seperti itu ya, senang kepada siapapun yang memberi sesuatu, yang berbuat baik ya. Tapi hati-hati ya. Sebelum Anda kecewa ya, maka diingatkan oleh hadis ini ya. 509 ya. Jadidu nganyar-nganyarono sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Perbaruilah iman kalian dengan cara apa? Aksiru ngakeh-ngakehna sira kabeh min qouli la ilaha illallah, saking ucapan la ilaha illallah. Rawahu Ahmad. Jadi perbarui iman kalian dengan cara bersyahadat ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah dengan syahadat iman kita akan gres, segar kembali, gres lagi ya. Kadang-kadang orang itu celometan atau tidak terasa bisa murtad keluar dari Islam ya. Karena omongannya, karena perbuatannya, karena akidahnya atau keyakinannya. Maka supaya kita tidak meragukan ya, menjadi Islam Muslim yang sejati, maka perbanyaklah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Makanya dalam thariqah itu ya syahadat dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu semua thariqat pasti ada. 510 Ja'alan datiakan sapa Allah al-khasanata ing kebagusan bi asyri amsaliha kelawan 10 pira-pira sepadane khasanah ya. Allah menjadikan kebaikan dibalas 10 kali lipat ya. Jadi kalau kita sedekah 1000 akan dapatkan 10.000. Kalau kita senyum sekali akan mendapatkan senyuman minimal 10 kali senyuman ya. Asyahru tawi 1 bulan iku bi asyrati asyurin kelawan 10 pira-pira bulan. Jadi kalau Anda berbuat baik sebulan kepada orang, pasti Allah akan balas minimal Anda akan diperlakukan dengan baik selama 10 bulan. Wasiyamu sittati ayam dai poso 6 pira-pira dina, puasa 6 hari ba'da syahri sawise wulan Ramadan iku tamamus sanati kaya sempurna utuh 1 tahun. Rawa Abu Syekhi Antaubana. Jadi puasa 6 hari bulan Syawal ya, itu seperti puasa setahun ya. Lah kok begitu? Iya, karena rumusnya berbuat kebaikan sekali dilipat gandakan dan dibalas oleh Allah 10 kali lipat ya. Nah kalau puasa Ramadan 30 hari plus Syawal 6 hari berarti puasa 36 hari kali 10 berarti sama dengan puasa 360 hari
dan itu adalah jumlah hari 1 tahun 365 hari. Jadi seolah-olah puasa 1 tahun apabila dibarengi Syawal 6 hari. Cuma ulama berbeda, 6 hari itu berturut-turut atau bisa loncat-loncat ya. Yang penting tetap bulan Syawal. Memang hadisnya man shoma ramadhana wa atba'a sittan min Syawal ya, ka'annama shomat dahra. Ya kurang lebihnya seperti itu. Siapa yang puasa Ramadan ya, wa atba'a sittan min Syawal, dan mengiringi 6 hari di bulan Syawal, maka seperti atau ibarat mendapatkan pahala ya selama 1 tahun, koyok poso setahun, sebab dilipatkan dengan 10 kali lipat tadi. Ini adalah fadl anugerah dari Allah umat dan Muhammad, pahalanya dilipat gandakan supaya bisa menandingi umat terdahulu, karena umat terdahulu umurnya panjang sehingga bisa berbuat baik dalam waktu yang lama. Kita ini umurnya pendek-pendek sehingga amal kita dilipat gandakan. Itu bagian dari rahmat Allah, bisa menyamai umat-umat terdahulu. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.